Selamat datang di Cerita Warung Kopi. Ini adalah Bu Ati, emak-emak egois, NPD, dan biang masalah yang merasa dunia cuman berputar di sekelilingnya. Hobinya nimbrung urusan orang, tukang fitnah, dan yang paling parah, dia tidak pernah mau disalahkan meski sudah jelas-jelas salah. Tapi dia lupa kalau setiap perbuatan akan ada balasannya. Kebiasaan buruk Bu Ati dimulai dari jalan raya. Dia paling anti tertib lalu lintas, tapi paling galak kalau ditegur. Aduh Bu, kalau mau belok lihat-lihat dong, saya sampai jatuh nih. Heh, kamu yang gak fokus, mata kamu ditaruh mana? Ibu yang salah loh Bu. Ibu loh ngasih sen kiri, padahal ibu mau belok ke kanan. Ya kamu udah tahu saya ibu-ibu, harusnya kamu lebih waspada dong. Jangan nyalahin saya. Bu, ini gimana? Makanannya jatuh semua. Ibu harus tanggung jawab Bu, ganti rugi. Ganti rugi? Heh, kamu sadar nggak? Kamu udah buang-buang waktu saya. Saya nggak nuntut kamu buat ganti rugi aja udah syukur. Kok kamu minta ganti rugi saya? Astagfirullah Bu, kok ibu lebih galak sih? Terus saya harus gimana dengan makanan-makanan ini Bu? Saya harus ganti rugi, saya nggak punya uang. Heh, miskin, denger ya. Itu urusan kamu, bukan urusan aku. Emang gue peduli? Bu, tapi Bu, Udahlah, saya banyak urusan. Gak ada waktu buat orang miskin kayak kamu. Dah miskin. Bukan cuma di jalanan, di pasar, Ati juga suka menginjak harga diri orang lain, terutama mereka yang dianggapnya kurang beruntung. Mang, kangkung layu gini harganya 5.000. Udahlah, saya ambil 3, 1.000 aja ya. ya Allah Bu, nggak dapet. Modalnya aja nggak sampai segitu Bu. Alah, dagangan sampah aja, sombong. Saya bukan sombong Bu, tapi emang nggak dapet. Kalau ibu beli segitu, besok anak saya makan apa? Saya nggak punya modal lagi buat jualan. Ya itu derita kamu, makanya jangan miskin, sekolah yang tinggi, dan punya kerjaan yang bagus tuh kayak suami saya, gajinya gede, kerjanya di kantoran. Gak kayak kamu miskin, jangan cuma jualan sayur kayak gini. Ati terkenal suka menawar dengan sadis di pasar, dan dia tidak peduli berapa harga yang dikasih oleh pedagang. Dia hanya ingin membayar sesuai dengan keinginannya saja. Sari? Wah, mesra banget nih sama suaminya. Sampai ke pasar aja diikutin. Hehehe, iya nih Bu. Lagi ada waktu, jadi nemenin ke pasar deh. Iya sih, mesra. Tapi sayang, udah bertahun-tahun nikah, belum punya anak juga. Kapan kalian bisa punya anak? Umur kalian udah makin tua loh. Ya nggak apa-apa Bu, mungkin belum rezekinya. Semua rezeki itu dari Tuhan, termasuk rezeki anak. Ya iyalah, Tuhan juga mikir-mikir kali mau ngasih anak ke kalian. Ntar mau dikasih makan apa? Kalian kan masih miskin. Ntar kalian gak bisa sekolahin. Tuhan kasih saya anak karena Tuhan tahu saya bisa sekolahin dia tinggi. Lihat anak saya sekarang. Dia kuliah di tempat yang bagus. Setelah lulus dia punya pekerjaan yang bagus. Uangnya banyak, sukses, kaya raya. Gak kayak kalian, miskin. Makanya Tuhan juga gak mau kasih kalian anak. Astagfirullah Bu, jangan ngomong gitu. Tega sekali ibu ngomong seperti itu Bu, di depan orang banyak. Heh, miskin,
Saya kan ngomong sesuai kenyataan. Emang kalian miskin kan? Makanya Tuhan gak mau kasih kalian rezeki. Sudahlah Bu, tidak usah diladeni. Permisi Bu. Dikasih tahu kok malah pergi. Dasar orang miskin dan gak punya sopan santun. Gini nih orang miskin, SDM rendah, gak punya sopan santun sama sekali. Semua orang miskin di pasar ini buat saya emosi. Bu Ati selalu merasa menjadi orang paling kaya dan paling suci. Dia juga tidak ragu menebar fitnah keji kepada tetangganya tanpa tahu kebenaran yang sebenarnya. Dasar orang-orang miskin di pasar itu buat aku pusing. Males banget setiap hari harus ketemu sama orang-orang miskin itu di pasar. Gedek banget deh. Itu kan si Maya. Wah, pulang pagi terus nih orang. Dasar ani-ani. Awas ya, saya kasih pelajaran kamu ani-ani. Pagi bener pulangnya Maya. Habis dinas malam atau habis ngapain kamu? Emang ada kerjaan pulang jam segini kalau bukan pekerjaan yang gak bener? Saya baru pulang shift malam, Bu. Ibu Ati kan tahu saya kerja di rumah sakit. Halah, perawat kok pulangnya jam segini, subuh-subuh. Jangan-jangan seragamnya cuman buat kedok ya? Sebenarnya kamu ani-ani kan Maya? Udahlah, ngaku aja. Mana ada pekerjaan yang baik-baik pulang jam segini? Udah pastilah kamu ani-ani kalau pulang jam segini. Astagfirullah Bu, saya kerja banting tulang untuk cari uang halal Bu, buat orang tua saya. Alasan kamu ini, kalau kerja bener gak mungkin lah kamu pulang jam segini. Lihat tuh anak saya, kerja itu pulangnya jam 5 sore, jam 6 sore udah di rumah. Itu baru pekerjaan yang bener, gak kayak kamu pulang subuh terus. Bu, mulutnya dijaga ya Bu. Saya bukan ani-ani, saya kerja halal Bu. Mana ada orang salah mau ngaku di dunia ini? Kalau semua orang yang salah itu ngaku, udah penuh penjara Maya. Tapi saya bukan ani-ani Bu. Udahlah, saya gak punya waktu buat ngeladenin ani-ani seperti kamu. Cepat-cepat bertaubat Maya sebelum ajal menjemput kamu. Lidah Ati yang tajam selalu menyakiti orang-orang. Dia tidak takut. Semua perkataan itu kapan saja bisa berbalik kepadanya. Ya Allah Bu, semoga ibu dan keluarga tidak pernah merasakan fitnah seperti yang ibu katakan ke saya ya Bu. Sifat serakah Bu Ati memang tidak ada obatnya. Bahkan wifi tetangga pun dia jadikan lahan untuk berjualan. Bu Ati, wifi-nya mati nih, kok gak bisa jalan? Loh, kok mati? Mana sini coba saya lihat. Tuh, lihat sendiri Bu, gak bisa dipakai. Gimana sih? Kita kan udah bayar. Kamu loh ini, bayar cuma 2.000, tapi kok lagaknya seperti raja. Dasar miskin. Bentar, saya cek dulu wifi-nya. Bu Ati, kenapa Bu? Kamu ganti password wifi ya? Iya Bu, saya ganti. Kok kamu ganti sih? Pelit banget kamu jadi manusia. Sama wifi doang aja kamu pelitnya minta ampun. Gimana sih? Hei Rani, denger ya, sama tetangga itu jangan pelit-pelit. Kamu kalau kenapa-napa, siapa yang bakal nolongin kamu di luar kalau bukan tetangga kamu sendiri? Bu, kalau cuman ibu yang pakai, saya tidak keberatan sama sekali Bu. Tapi masalahnya, ibu jual password wifi itu ke orang-orang. Jadi yang pakai wifi-nya itu banyak. Dan ketika saya mau pakai, wifi-nya jadi lemot Bu. Saya mau meeting online gak bisa, karena banyak banget yang pakai wifi-nya Bu. Alah, alasan aja kamu ini. Bilang aja kamu emang pelit. Dengar ya Rani, saya itu bantuin kamu cari pahala. Kamu bagi-bagi wifi ke tangga gini
Kamu kan kebagian pahalanya, gimana sih? Udah sini, jangan diganti lagi password wifi-nya. Nanti kuburan kamu bisa sempit, paham kamu? Kita kan mau pakai wifi murahan gini aja dipelitin. Dasar orang miskin. Sini, password wifi-nya. Jangan diganti lagi ya. Awas kamu kalau berani-berani ganti password wifi lagi. Jangan pelit kamu sama tetangga, berani. Iya bu, ini password wifi-nya. Jangan diganti lagi, paham kamu? Iya bu, nggak akan saya ganti lagi. Dasar orang miskin. Awas ya kalau kamu ganti lagi. Terima kasih sudah menonton. Tunggu cerita selanjutnya.